Shalom, selamat bertemu kembali dalam program Firman Menyapa HKBP Petojo. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa memenuhi hidup kita sekalian. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami memohon tuntunan Roh-Mu untuk mengajari kami tentang firman Tuhan, agar kami mengenal Tuhan seperti yang Engkau kehendaki. Bukan mengenal Tuhan dari hikmat duniawi, melainkan mengenal Tuhan dari hikmat sorgawi. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Demikian dikatakan, karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seorang reformator bernama Johannes Calvin berkata, apa tujuan terpenting atau tujuan terakhir dari hidup manusia? Jawabnya, kata Calvin, adalah supaya manusia mengenal Allah, to know God. Jadi menurut Johannes Calvin, mengenal Allah itu luar biasa penting bagi setiap manusia, terutama bagi setiap orang Kristen. Mengapa? Karena pengenalan kita tentang bagaimana Allah itu, itulah yang akan membentuk perilaku kita. Cara kita mengenal Allah itulah yang akan mendefinisikan kehidupan kita. Contoh, mengapa ada teroris? Mengapa ada teroris untuk membela Tuhannya dengan cara kekerasan? Jawabnya, karena konsep orang itu tentang Allah juga adalah Allah yang melakukan kekerasan. Yang sedikit main hajar, sedikit salah langsung hukum. Dia menghayati Allah yang seperti ini dalam kehidupannya. Pengertian kita tentang diri kita, apa yang keluar dari diri kita itu, cuma mencerminkan pengenalan kita tentang Allah. Orang yang gak ada belas kasihan, tidak ada pengampunan dalam hidupnya, itu berarti Allah yang dia kenal juga adalah Allah yang tidak punya belas kasihan. Orang yang dalam kehidupannya selalu tidak sabar, berarti Allahnya dia juga tidak sabar. Sudah pasti Allah yang palsu, bukan Allah yang di dalam Alkitab. Orang di dalam kehidupannya suka menganggarkan kekuasaan, maka Allahnya juga seperti itu. Maka cara seseorang menghayati dan menjalankan kehidupannya, itu menggambarkan pengenalannya akan Allahnya. Karena secara alkitabiah, kita adalah gambar dan rupa Allah. Jadi seperti apa karakter kita, itu mencerminkan pengenalan kita tentang Allah kita. Jadi sekali lagi, kalau di dunia ini kita malas, maka itulah pengenalan kita tentang Allah kita, bahwa Dia adalah Allah yang malas. Kalau kita pemarah, maka itulah Allah yang kita kenal dan kita percayai, Allah yang pemarah. Dan itu sudah pasti tidak sesuai dengan Alkitab. Mengapa kita salah mengenal Allah? Jawabnya, karena roh yang mengajari kita tentang Allah bukanlah roh Allah, melainkan roh dunia ini. Sebaliknya, orang yang lemah lembut dan suka mengampuni, maka dia mengenal Allahnya sebagai Allah yang lemah lembut dan suka mengampuni. Orang yang pengasih dan penyabar, dia juga mengenal dan mempercayai Allahnya sebagai Allah yang pengasih dan penyabar. Orang yang tidak sok berkuasa, orang yang suka melayani dan mengerjakan sesuatu demi kebaikan bersama, dia juga mengenal dan menghayati Allahnya seperti itu. Dan itulah memang Allah yang diperkenalkan oleh Alkitab. Maka bisa dipastikan, orang ini mengenal Allah dari roh Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata di 1 Korintus 2 ayat 11, siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi supaya kita mengenal Allah dengan benar, kita harus mengizinkan roh Allah sendiri yang memperkenalkan Allah kepada kita. Roh Allah itu adalah Roh Kudus. Sehebat apapun hikmat kita, sejenius apapun kita, jika bukan Roh Kudus yang memperkenalkan Allah kepada kita,
maka pengenalan kita akan Allah akan salah, tidak akan sesuai dengan Alkitab. Mengapa Rasul Paulus menyinggung soal Roh Kudus dalam hubungan pengenalan kita akan Allah? Sebab orang-orang di jemaat Korintus terlalu menyombongkan ilmu pengetahuan dan filsafat mereka. Mereka merasa paling tahu tentang segala sesuatu. Mereka melogikakan segalanya. Bahkan Allah pun mereka logikakan. Bagi mereka yang patut dipercayai adalah yang masuk akal dan bisa dibuktikan. Bagi mereka, khotbah yang berkualitas adalah khotbah yang rasional, yang masuk akal dan punya alur pemikiran yang jelas. Intinya, mereka memaknai nilai-nilai sorgawi dari sudut pandang hikmat duniawi. Akibatnya apa? Akibatnya ngawur. Itu sebabnya kata Rasul Paulus, bagi orang Yunani berita tentang salib adalah sebuah kebodohan. Begitu juga bagi orang Yahudi. Mereka coba mengenal Allah dari hikmat manusia. Itu sebabnya orang Yahudi pun gagal mengenal Allah. Bagi orang Yahudi salib adalah batu sandungan. Jadi baik orang Yahudi dan orang Yunani, keduanya sama-sama gagal mengenal Allah. Karena keduanya mengenal Allah dengan memakai hikmat dunia, bukan memakai hikmat surga atas bimbingan Roh Kudus. Padahal kita tahu, Allah memberikan firman-Nya dengan memakai bahasa Ibrani, yaitu bahasa asli Perjanjian Lama. Sedangkan bahasa Ibrani adalah bahasa orang Yahudi. Dan yang kedua, Allah memakai Alkitab dengan memakai bahasa Yunani, yaitu bahasa asli Perjanjian Baru, dan bahasa Yunani adalah bahasa orang Yunani. Yahudi dan Yunani mewakili dua bangsa yang terkenal paling pintar di dunia ini. Namun baik keduanya, dua bangsa yang mendapatkan keistimewaan di mata Allah karena bahasa mereka lah yang dipakai menjadi bahasa asli Alkitab, ternyata sama-sama gagal mengenal Allah. Kegagalan mereka mengenal Allah tercermin dari sikap hidup mereka. Mari kita renungkan, ketika Tuhan Yesus Kristus memperkenalkan konsep kebenaran yang sejati, yang pertama sekali menentang justru adalah orang-orang yang aktif di bait Allah, yakni orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, yang notabene-nya adalah orang yang paling tahu tentang firman Allah. Sungguh ironis, orang yang mengklaim diri paling kenal dengan Allah, justru mereka lah yang membunuh Yesus, Sang Allah yang menjadi manusia. Ini menunjukkan betapa pengenalan mereka tentang Allah itu salah. Mengapa salah? Karena bukan Roh Kudus yang mengajarkan konsep tentang Allah itu kepada mereka, melainkan roh dunia ini sendiri, roh dunia dengan hikmat dunia. Bagi orang Yahudi, hukum atau aturan lebih tinggi daripada kasih. Lebih baik membiarkan orang mati asal tidak melanggar aturan. Maka dari sini kelihatan bahwa Allah yang mereka percayai juga adalah Allah yang seperti itu. Allah yang lebih mengutamakan aturan daripada cinta kasih. Nah, ini kan sudah berbeda dengan yang diajarkan oleh Alkitab. Allah yang diajarkan oleh Alkitab adalah Allah yang lebih mengutamakan cinta kasih. Kembalinya si anak yang hilang daripada Allah yang memakai cemeti untuk menghajar dan menghukum. Begitu juga orang Yunani. Ketika bagi orang Yunani, hikmat salib adalah kebodohan. Sikap merendahkan diri dan mengambil rupa seorang hamba seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah sebuah kebodohan. Bagi mereka hidup yang berkuasa, hidup yang dilayanilah hikmat yang benar, bukan hidup yang melayani. Maka ini pun mencerminkan bahwa Allah orang Yunani juga adalah Allah yang minta dilayani, bukan melayani. Allah yang lebih menonjolkan kekuasaan, bukan Allah yang menghamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, ini kan berbeda dengan konsep Allah yang diajarkan oleh Alkitab. Maka sudah pasti, roh yang dipakai oleh orang Yunani untuk mengenal Allah adalah roh yang salah, bukan roh Allah, melainkan roh dunia ini. Oleh sebab itu, karena cara kita mengenal Allah akan mendefinisikan hidup kita, cara kita mengenal Allah akan membentuk karakter kita. Maka marilah kita belajar untuk mengenal Allah secara benar. Dan satu-satunya yang bisa mengajarkan tentang Allah yang benar itu kepada kita hanyalah Roh Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Oleh sebab itu jangan mendukakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sebab bagaimana mungkin kita minta diajar oleh Roh Kudus kalau kita sendiri selalu mendukakan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Saudaraku, milikilah hikmat Allah. Milikilah pengenalan yang benar akan Allah.
dan pengenalan yang benar akan Allah akan terpancar dari kehidupan kita. Kita tidak akan gampang mengeluh dan putus asa meskipun keadaan hidup sangat berat, karena kita tahu siapa Allah kita. Kita kenal siapa Dia, Sang Alfa dan Omega dalam kehidupan kita. Orang yang mengenal Allahnya dengan baik akan menjalani hidup ini dengan penuh sukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan menjadikan doa sebagai tiang kehidupannya. Kalaupun dia jatuh tidak akan sampai tergeletak, sebab dia tahu dan kenal pasti bahwa tangan Tuhan selalu menopangnya. Selamat mengenal Allah melalui tuntunan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman yang bisa kami dengar hari ini. Firman yang mengajarkan kami agar kami tidak mencoba memakai hikmat duniawi dalam mengenal Allah, tetapi kami harus mengenal Allah dengan tuntunan Roh Kudus. Karena hanya Roh Tuhanlah yang mengetahui Tuhan itu apa adanya. Seperti halnya hanya roh kamilah yang mengetahui siapa diri kami, maka demikian hanya Roh Tuhanlah yang mengetahui Tuhan itu. Maka biarlah Roh Tuhan yang mengajarkan kami tentang Tuhan, dan pengenalan kami akan Allah akan membentuk kehidupan kami. Ya Tuhan, jangan biarkan kami mengenal Allah dengan pengenalan yang salah, karena akan salah jugalah kami mendefinisikan hidup kami. Ajari kami Tuhan tentang Allah melalui hikmat surgawi, melalui tuntunan Roh Kudus, agar pengenalan kami akan Allah membentuk karakter kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama anak-Mu kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.